Oke, halo semuanya. Di sini saya Glenn Rajix terus dengan NIM 11S23024 dari Prodi Informatika Angkatan 2023. Di sini dengan tugas praktikum pemodelan simulasi dengan topik fundamental Blender. Baik, untuk penjelasan singkat tugasnya, buatlah objek bebas dan pastikan berbeda dengan orang lainnya. Objek harus dibuat menggunakan lebih dari tiga gabungan objek Blender dan harus saat berada pada pada 3D view. Topik yang perlu diterapkan pada Blender adalah modifier, material, pencahayaan, dan rendering. Bagi tampilan 3D view menjadi tiga bagian seperti pada latihan sebelumnya, semakin baik perpaduan warna dan bentuk objek yang dibuat, semakin baik nilainya akan diperoleh. Baik, selanjutnya mari kita langsung saja untuk pembahasan proses pengerjaan tugas proyek saya. Baik, di sini ini aja. Untuk yang pertama saya buat adalah lantainya yang warna putih ini. Nah, untuk proses pengerjaan lantainya ini saya memakai material plain. Lalu untuk mode modifiers ini saya memakai bevel dan solid. Bevel ini dengan amountnya bisa kita lihat di layar dan ketebalan dari si plane-nya bisa kita lihat dari layar. Selanjutnya untuk membuat ini ya motif lantainya ini memakai modifier array. Lalu untuk objek selanjutnya yang saya telah buat itu dindingnya, di mana dindingnya ini memakai objek kubus atau cube. Lalu bagaimana cara saya membuat sisi sisi satu, dua, dan tiga, sisi samping kiri dan kanan dan atasnya terbuka atau terhapus. Di sini saya akan mencontohkannya sekilas. Shift A, kita pilih objek kubus, lalu kita perbesar dengan tombol S, kita atur dengan sesuai ukuran lantainya masing-masing. Lalu kita ubah objek mode-nya ini jadi edit mode. Nah, untuk shortcut-nya ini bisa kita klik tombol tab, lalu kita klik kanan dulu untuk menghilangkan objek yang kita select. Tunggu sebentar, kita naikkan sebentar, ya segini. Misalkan saya ingin menghapus objek yang sisi yang ini dan sisi yang ini, serta sisi bagian atasnya. Lalu kita klik tombol X, lalu pilih bagian face. Maka akan tampilannya seperti ruangan. Lalu bagaimana caranya saya membuat motif dindingnya tuh seperti agak-agak menonjol seperti ini. Nah, pertama saya membuat infinite dot atau kita langsung praktekkan saja. Ctrl R, kita atur sesuai sehingga ada lengkungan seperti ini. Lalu kita klik tombol B. Tunggu sebentar. Ini belum saya klik kiri, klik tombol B. Nah, maka ini akan menjadi beberapa bagian si dindingnya, sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita pilih ini bagian ini nih, bagian atasnya. Dan jangan lupa pilih select mode yang sebelah pojok kanan. Nah, kita klik LTE, maka akan menampilkan bagian yang menonjolnya. Nah, di sini akan membentuk sebuah motifnya tersendiri. Tunggu sebentar. Baik, kita tambahkan solid. Nah,
Kira-kira seperti inilah motifnya. Baik, selanjutnya objek yang telah saya buat itu ada kasur, di mana bagian pondasi kasurnya, bagian selimutnya, serta bagian bantalnya ini dan bagian pinggir dari kasurnya ini memakai material plain. Nah, pertama saya membuat bagian bawah kasurnya dulu. Saya memilih objek plain. Yang ini, tunggu sebentar. Nah, setelah itu saya pilih tombol, saya atur ukurannya sehingga membentuk sebuah persegi panjang. Saya atur ukuran sumbu X-nya ataupun sumbu Y-nya. Nah, kira-kira mungkin seperti ini ukuran kasurnya. Lalu kita atur untuk ketebalannya, bisa kita mungkin kawan-kawan pada memakai objek solid, maksud saya material solid. Sebenarnya bisa-bisa saja, tapi untuk cara saya memakai cara ALT, edit mode. Saya pilih sisi bendanya, lalu extrude face. Nah, anggap ini seperti sebuah kasur. Lalu untuk membuat sebuah selimutnya, ini saya ubah jadi edit mode lagi. Ini, lalu saya buat shift D, lalu saya ini lagi kurang bawah. Lalu di sini kita memakai tab material bevel, bentar ya, bevel. Kita atur segmennya itu 2, bentar. Seperti saya salah memakai bevel. Lalu untuk bantalnya juga seperti itu, kita select pakai edit mode. Kita shift D, terus kita atur ukurannya, kita perkecil. Misalkan kalian ingin rotasi, bisa kalian rotasi. Tunggu sebentar. Nah, kalau misalkan kita ingin kecil lagi, seperti ini, lalu kita aturlah. Dan ingin mengatur ketebalannya bisa Alt E. Mungkin terlalu tebal, bentar. Nah, anggap ini sebuah bantal, saya tahu ini terlalu tebal. Nah, jika ingin membentuk sebuah bantalnya ada sisi seperti ini, maka kita sama seperti sebelumnya, kita edit mode, lalu LTR, Ctrl L, ini kita atur sumbu S. Nah, kita atur bagaimana bentuk sebuah bantal, kita Ctrl L lagi, sisi sampingnya, kita klik tombol S, maka akan membentuk sebuah bantal. Jadi begini proses pembuatan bantalnya. Lalu selanjutnya ini adalah lemari dengan material plain. Caranya sama seperti sebelumnya, saya memakai ALTE. Lalu untuk ini lukisan, saya buat berurut. Sama seperti pembuatan bantal, saya memakai mode edit, tidak memakai ketebalan atau solid dari materialnya, tetapi memakai modifier bevel. Untuk rak buku juga sama, memakai edit mode serta buku ini saya memakai
material plane, tapi saya memakai edit mode dari bagian si bukan dindingnya, tapi melainkan atas dari si rak bukunya. Nah, untuk pewarnaan dari masing-masing objek yang saya buat, itu bisa kita lihat dari sini, dari bagian material ini. Nah, saya atur bagian pewarnaan dari fondasi tempat tidurnya warna agak coklat, dan saya samakan dengan bagian kaki lemari kamarnya. Nah, di sini kita bisa melihat bagian dalam lemari agak ke dalam ini saya memakai extrude face juga tadi ALTE. Lalu selanjutnya untuk pewarnaan buku, di sini saya memakai edit mode juga. Misalkan kita lihat Shift A, kubus, mana objeknya, kita perbesar, oke. Misalkan ini adalah sebuah buku dan kita ingin apa namanya, bentar. Sisinya berbeda. Jika mungkin teman-teman belum tahu, tunggu sebentar, ini ngelag. Kita memakai beberapa bagian, yang dimana sisi yang bagian, misalkan yang ini, sisi yang bagian ini kita buat ini dulu semua objeknya. Nah, ini kita ubah warnanya misalkan menjadi warna biru. Bentar ya. Bagian ini kita buat warna merah, lalu kita ubah jadi edit mode, terus klik ini, sisi yang kita ingin buat ubah warna yang beda, terus kita klik tambah plus, add material slot, lalu kita align, dan akan membuat warnanya berbeda. Tidak seperti sebelumnya, semua warnanya itu warnanya merah semua. Lalu di sini ada objek salib. Itu saja mungkin objek yang saya buat. Lalu untuk pengaturan kamera saya buat di sini. Kamera bisa kita lihat sebentar. Ini saya memakai ortografik kameranya ya. Nah, saya memakai ortografik dan ukuran segini, bisa kita lihat di layar. Lalu untuk renderingnya saya memakai rendering engine EEVE, dikarenakan kalau saya memakai Cycles, laptop saya tidak kuat dan panas. Selanjutnya untuk color manajemennya saya naikkan exposure-nya dan serta look-nya ini saya buat di high contrast. Lalu untuk hasil renderingnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah hasil rendering dari project yang telah saya buat. Sekian dari penjelasan video saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.